Alhamdulillah para pemirsa, para murid dan santri ini sudah menerangkan hal tentang pemahaman yang lain atau tentang tata cara kehidupan atau tuntunan. Bahasa umumnya agama, tapi bukan keyakinan. Diajarin guru atau guru berpesan untuk mempelajari atau melihat siaran live-nya guru yang baik dilihat dari bawah. Jadi satu contoh kayak di file, mulai yang kemarin-kemarin dari bawah gitu, dari bawah ke atas biar tatil. Nanti kalau ke atas ke bawah nanti agak pusing ya. Jadi dilihat mulai yang kemarin naik terus sampai ini. Ini kalau dilihat ini terus besok agak kurang miss, kalau ndak IQ-nya ndak kuat nanti kurang tepat. Jadi diambil dari bawah. Oh, lusa guru ngajarin apa, dilihat. Oh, ini bisa diambil satu langkah, dua langkah ini ya. Ini diajarkan guru tentang tuntunan Buddhis ya. Untuk pemahaman tentang bahasa diajarkan guru ya. Karena di negara Indonesia agama itu di label dengan kata keyakinan. Itu yang jadi problem, sehingga hukumnya tidak bisa didapatkan. Ya, beda. Tuntunan, keyakinan itu tidak sama. Ya. Satu contoh, keyakinan itu hanya opsi atau asumsi atau kira-kira. Jadi tidak bisa dikatakan itu kebenaran. Paham ya? Satu contoh, ada 10 orang, semua mempunyai keyakinan. Keyakinannya masing-masing. Satu contoh, mau membidik, mau menentukan keluarnya nomor atau togel, toto gelap. Dari 10 orang itu semua sudah yakin dengan yakin-yakinnya sampai uang hartanya ditaruhkan. Hasilnya kadang tidak ada. Kadang dari 10 hasilnya cuma 1. Nah, itulah yang dikatakan keyakinan. Sama terutama di agama Islam. Karena itu dinilai keyakinan, sehingga manusia meyakini apapun kalau sudah ditulis dengan bahasa Arab itu dikira benar. Makanya lah jadi kerusakan di negara ini. Bahasanya sejak setatnya di undang-undang salah. Masalah ini ya di situ. Makanya negara kita rusak, penceramahnya rusak, yang dididik juga rusak, karena substansi dasarnya sudah salah, sehingga keluar dari pemahaman. Coba kalau ajaran itu benar, lihat aja ya satu contoh. Lihat saudara-saudara kita yang di Buddha, di Hindu. Rusak enggak pakemnya, alurnya? Tidak. Karena itu bukan keyakinan. Satu contoh guru mengajarkan ya, Buddha dan Hindu itu bukan keyakinan, itu peranatan atau tuntunan. Tidak ada Hindu A, Hindu B, Buddha A, Buddha B, tidak ada. Meskipun ada paling 1-2 titik, coba di agama Islam. Ratusan bahkan ribuan golongan menandakan bahwa apa? Itu bukan agama, makanya keyakinan, sehingga menjadi kerusakan. Semoga siapapun, terutama pakar-pakar yang katanya ngerti di pusat sana, bisa mendengarkan pemahaman apa yang dinasihatkan guru. Tapi ya guru sendiri tidak yakin, karena otak di sana sudah tidak sempurna memahami suatu kalimat itu ya. Paham ya? Ini diberi judul Buddhis oleh guru. Diberi keterangan perubahan bahasa dan konsonan pada kalimat syahadat, biar banyak tahu, karena banyaknya tidak mengerti dan tidak mengetahui, itulah sehingga jadi problem. Dibongkar guru, mundur sampai beberapa ratus tahun ya. Diterangkan dulu. Sekarang yang beredar di agama itu kan disebut katanya itu syahadat atau bersyahadat. Itu pun masih tidak jelas, kan kemarin diuji oleh guru. Syahadat itu sebenarnya dari kata substansi ini loh, syahadat ini loh. Ini bahasa Jawa. Repotnya bahasa Jawa dipecah bahasa Arab, dipecah bahasa Indonesia, makanya tidak ketemu. Itu problemnya, bahasa ini tidak mampu membuka sandi-sandi bahasa milik moyang kita, terutama di Jawa ini tidak mampu, karena bahasa di Jawa itu bahasa hidup, tidak bisa. Satu contoh kalau tidak percaya ya, bahasa Indonesia itu kan melihat,
Ada lagi yang apa ya, bahasa Inggris apa? Coba di Jawa itu. Ono sing delok, ono sing deleng, ono sing mirsani, ono sing metenteng, ono sing jenggileng ini. Terus diganti dengan bahasa apa kalau bisa? Nggak bisa. Artinya apa? Orang Jawa, kita ini makhluk yang the best gitu loh maksudnya. Karena ya Jawa dibunuh, Jawa diacak-acak itu ya. Ya susah semua sekarang. Korbannya ya seluruh negara, terutama kita. Semoga dengan kesadaran sedikit demi sedikit kita selalu bangga, selalu bersyukur. Punya bahasa, punya nenek moyang begitu, nanti digali oleh guru dengan perlahan ini. Paham ya? Syahadat itu apa tahu guru maksudnya? Syahadat itu maksudnya sah dengan zat. Nah, yang dimaksud zat itu maksudnya zat murni atau jiwa murni manusia yang di dalam telengnya hati nih wong Jawa. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Makanya diarani tengah gitu. Mane telengnya hati. Itu ada zat. Nah, itu dalam bahasa agama yang disebut wujud itu. Bahasa itu diganti bahasa yang enak, jiwa itu diganti bahasa nyaman, gesang atau hidup. Nah, hidup itu tunggal, bukan dihidupkan ya, dipahami. Hidup itu hidup, bukan dihidupkan, bukan diberi. Itu dipahami. Hidup itu tunggal. Ada bahasa di luar sana, kita dihidupkan Tuhan, kita dihidupkan Allah. Tidak salah. Hidup itu tunggal, dia hidup menghidupi sendiri. Itu dipahami. Dia menjalankan sistemnya sendiri di dalam itu ya. Dari syahadat menjadikan kalimat syahadat. Sudah mulai kalimat keterangan. Setelah membentuk kalimat keterangan, dia akan membentuk menjadi kalimat kerja. Makanya jadi bersyahadat. Makanya dilakukan. Nah, untuk melakukan namanya bersyahadat agar sah dengan zat. Nah, makanya di sini ada hukumnya. Dimaknai syah dengan zat. Hukum manusia standar minimal dikatakan sah harus memenuhi 3 perkara. Satu contoh jual beli ya. Ada yang dijual, ada penjual, ada pembeli. Nah, itu loh maksudnya. Itu harus dipenuhi. Sama seperti syahadat itu. Harus ada guru namanya guru wali bait, guru yang sudah memahami ilmunya, calon murid atau disebut santrinya. 3 harus dicarikan saksi, bebas siapapun boleh. Nah, kalau 3 ini sudah dipenuhi, baru ini bisa disebut namanya sah. Lah berhubung sah ini dengan zatnya, makanya dituntun dengan kalimat-kalimat itu. Paham ya? Nah, kalau hanya sah, itu hukum manusia itu kurang indah, bisa dikatakan belum sempurna. Karena manusia hidup di zaman yang modern, semua sudah dipenuhi dan alat-alat sudah ada. Makanya hukum dari sah ini disempurnakan, ada namanya ilmu teknik, bahasa Jawanya cara. Nah, untuk menjalankan sah agar sempurna dibutuhkan ruang dan waktu, namanya kalender. Carilah hari yang baik atau bulan yang baik. Nah, ini meliputi ruang dan waktu. Ada kan guru, oh hari ini aja yang baik. Nah, itu maksudnya meliputi ruang dan waktu. Melakukan apapun harus ada ruang dan waktu yang tepat. Tatkala ruang dan waktu sudah ditemukan yang baik, sarana dan prasarana yang sesuai dengan yang dimaksud. Makanya nanti ada sekar, ada uang yang ditaruh, ada kain, mungkin tambahi bunga, tambahi tumpeng, tambah apa terserah. Tinggal mau mengambil kapasitas ilmu yang sederhana atau mau cari derajat yang lebih tinggi, di kitab yang lain sudah dikasih gambaran oleh guru. Terima kasih untuk penjelasan ini. Dilanjutkan tentang perubahan konsonan yang dimaksud dari judul ya. Ini masuk yang lebih paham. Ini loh bahasa ini yang sehingga tidak tahu bagi orang-orang di Indonesia umat yang Islam ya. Anggap aja Mbak ini mundur kurang lebih lah 300 tahun dulu ya. Ini saya mundur mulai sekitar 450 tahun. Nenek moyang kita itu Islam yang di Jawa. Itu bahasanya dulu begini. Ini kan gara-gara orang-orang pendakwah penceramah itu loh rusak bahasanya ya.
Nenek moyang kita itu kalau orang yang Islam di Jawa itu sebutannya mudah kok. La ilaha illallah itu loh sebenarnya. Nah, dari pemahaman la ilaha illallah itu bagi orang sekarang itu dikira itu ndak khusyuk, ndak fase, ndak tartil gitu loh. Bukan, nenek moyang kita itu lidahnya itu super canggih, tapi mengapa kok membunyikan dengan kata kalimat seperti yang memang yang dimaksud itu dengan suku katanya begitu, la ilaha illallah. Nah, dari konsonan kalau ini dipahami coba la ilaha loh. Konsonan ini ha, illallah, man konsonan naik ha. Maknanya luas. Ha lo kan luas. Nah, dulu sebelum Muhammad sebenarnya dulu belum ada. Dulu bahasa yang kurang lebih 450 dulu ini loh. Makanya mukamadar loh. Ini nanti sebenarnya kalau mau di bahasa masuk bahasa lampu ini ada maknanya. Ini ada kata di sini ya. Coba. Mukamadar itu ada. Mu itu apa, kam itu apa, dar itu apa. Nah, sekarang dar itu dari dir, dari kodir, dur. Nah, kodir itu artinya kuasa. Tapi terlalu lama nanti tidak bisa paham otak manusia sekarang ya. Coba ya, la ilaha illallah mukamadar rasulullah loh. Konsonannya di sini ha, ah, di sini aha loh, sama. Diajarin guru sejarah konsonan. Nah, baru berubah lagi dengan perjalanan waktu. Di sini asalnya tidak ada kalimat as, gitu loh. Tapi belum sempurna karena belum mengenal kepada yang dimaksud. Satu contoh la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nduk endi Pak D nggone di mana tempatnya Allah itu loh. Baru disusun lebih rapi, lebih pas mani asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mulai berubah kan. Di sini sudah mulai ketemu tambahan as ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya di situ ini masih belum berubah, tapi sini sudah mulai berubah tertata rapi. Nah, di sini diulas oleh guru mani asyhadu itu sudah mempunyai makna as itu titik tengah, diteleng hati, duduk nisar, duduk dhuwur, bukan depan, bukan belakang, bukan kanan, bukan kiri. Mani asyhadu. Hadu huda hidayah. Maka yang dimaksud dengan asyhadu itu di dalam jiwaku yang tengah itu ada hidayah, ada petunjuk, dan disitulah tempatku untuk memohon petunjuk tentang kehidupanku. Ini untuk dibedakan ya, petunjuk untuk tentang masalah kehidupan pribadi. Ya, barangkali ada penyakit atau sakit, ada sesuatu kegelisahan, bukan petunjuk untuk satu contoh ilmu pengasihan atau membangun rumah, membangun pabrik, tidak, beda, petunjuknya beda. Ini hanya petunjuk di dalam pribadi atau tubuh manusia, khusus satu manusia. Paham ya? Ala ilaha illallah sama naik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini mulai sudah terbentuk kata ana. Ana itu di bahasa sekarang kan ditafsiri itu aku, saya. Itu sebenarnya dari bahasa Jawa, ono itu loh. Ono, ana. Makanya di sini ono aku iki ono yang dikatakan jiwamu. Paham ya? Rasulullah. Baru berubah lagi. Lebih sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang berubah. Wa asyhadu anna Muhammad abdillah. Loh, masih sama berubah konsonan ini loh. Coba. Lah. Cuma di sini sudah merubah ya dari Muhammad dar Rasulullah, di sini Muhammad Abdillah, ketemu berubah. Nah, abdi ini utusan atau batur. Nah, ini bahasa Jawa semua, bahasa lama. Baru berkembang lagi asyhadu alla ilaha illallah. Lah, sudah beda. Konsonan jadi o, sudah ndak h, ndak a jadi o. Nah, ini mulai berubah di sini loh, ndak tahu. Kurang lebih tahun berapa ini guru, ndak ngerti. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluh. Ada nambahi wa rusuluhu, ada begitu. Tapi tidak keluar dari abdillah. Di sini mulai berubah jadi abduhu. Ini. Maknanya ada bahasa sama, intinya abdi itu bahasa Jawa, bahasa Sanskerta. Di sini berubah jadi abdu.
Nah ini kan kekurangan kita, ini bahasa kita ini ditipu, dicuri, dibolak-balik. Kalau abdi katanya kejawen Jawa, kalau abdillah sudah hampir hilang, dirubah biar hilang, ganti abduhu, biar tahu ya, oh gitu enggak ya. Baru terakhir disempurnakan dengan yang lagi umum sudah bertahun-tahun ini, enggak tahu sudah berapa tahun itu. Asyhadu alla ilaha illallah, nah konsonan sama o, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini sejarahnya. Makanya yang penting kalian paham, dalam satu kalimat ada konsonan yang dimaksud, ana dari bahasa ono maksudnya ada, yang dimaksud ada adalah jiwamu atau hidupmu. Abdi itu batur, jadi abduhu, nah, atau utusan. Makanya dirubah ada rasul. Sebenarnya rasul juga sebenarnya bahasa Jawa. Asalnya Allah jadi Allah. Nah itu sejarah. Berhubung ini sudah mengena pada pembahasan syahadat tentang nama Tuhan Allah. Apa sih guru yang disebut Allah? Satu contoh di Nasrani. Tuhannya kok nama Allah. Allah itu maksudnya kuasa gitu loh. Bukan ada sosok ya, dipahami. Bukan ada sosok yang bau besar terus Allah, itu bukan. Itu bahasa keadaan orang Jawa. Satu contoh begini ya. Ada orang Jawa itu diberi tanggung jawab. Pak D, ini ada beras 1 kintal. Dari ruang tamu bawa ke ruang belakang. Karena si Pak D ini merasa mampu, kuat, makanya si Pak D dalam hatinya ngomong Allah gampang loh, itu loh. Jadi maksudnya Allah itu kekuatan atau kuasa. Bukan sosok, bukan figur, bukan zat. Itu keadaan kemampuan. Diterangkan dengan bahasa, makanya Tuhan itu maha kuasa. Itu loh. Semoga penjelasan ini sangat mudah sehingga tahu secara konsonan dan sekarang mulai tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan Allah dan Allah. Itu loh. Paham? Terima kasih.